Baik, kita mulai pelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pagi hari ini Boy minta kelas 3 bergabung ke kelas 4 karena hari ini Bu Mudah tidak bisa berangkat. Beliau sedang sakit. Kita doakan semoga Bu Mudah lekas sembuh sehingga bisa kembali lagi mengajar di kelas 3. Gitu ya. Tetapi walaupun kita berada pada satu ruangan yang sama, ada kelas 3 dan ada kelas 4, nanti tetap belajar menggunakan materi masing-masing, gitu ya. Untuk kelas 3 nanti kita akan belajar tentang denah ya. Udah pernah lihat denah kan ya? Udah pasti. Kalau lagi piknik ke kebun binatang misalnya, pasti ada denahnya itu. Ini pintu masuknya, pintu keluarnya, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk kelas 4 nanti kalian akan belajar bagaimana caranya mengukur luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku berupa persegi satuan. Baik, sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kelas 3 ya, peserta didik dapat membuat dan menggunakan benda sederhana sebagai penunjuk arah di lingkungan sekitar. Kemudian untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengukur dan mengestimasi luas dengan menggunakan satuan tidak baku. Baik, kita mulai pembelajarannya. Langsung saja. Untuk kelas 4 bisa dibaca dulu, dibuka buku LKS matematikanya di halaman 8. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menghitung luas dengan satuan tidak baku menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, di halaman 89 itu kita akan belajar ini, menghitung luas dengan satuan tidak baku menggunakan persegi satuan. Halaman 8 sampai 9 dibaca dulu. Baik, mau menjelaskan materi ke kelas 3 dulu. Nah, untuk kelas 3 coba Boy tanya dulu. Di gedung 2 ini ada apa aja lagi? Maksudnya ruangan apa aja? Ada kantin, pinter. Ada ruang kelas 4. Apa lagi? Di depan ada tempat wudhu. Terus ruang kelas 5. Iya, kelas 2 banin, 3 banin juga ada di sini ya. Ada ruang komputer di pojok sana. Ini denah gedung 2 ya. Coba Boy tanya Mbak Orlin yang di depan, coba dilihat tak kantin di mananya ruang kelas 4. Iya betul, berada di selatan kelas 4. Ya seperti itu. Lagi Mbak Indah, coba Mbak Indah, kalau dari kelas 4 mau ke kelas 5 harus menuju ke arah mana? Iya, menuju ke arah timur. Diperhatikan di sini ya. Di dalam denah itu ada macam-macam unsurnya. Boleh jelaskan satu persatu. Yang pertama ada judul. Harus ada judul. Supaya apa? Supaya yang baca denah itu tahu, oh ini tentang denah gedung 2 SD Muhammadiyah 1 Pekajar. Nah, selain judul ada penunjuk arahnya. Biasanya disimbolkan dengan arah mata angin. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Sudah hafal ya? Oke. Terus ada gambar lokasinya. Gambar lokasinya kalau di denah ini Boy bentuk dalam kotak-kotak berwarna-warni. Kemudian ada tambahan lagi. Boleh ditambahkan arah menuju lokasi. Contoh nih, Boy dari kantin mau ke kelas 5, Boy kasih tanda panah ke arah timur. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Gampang ya? Nah, sekarang dibikin dulu, Boy kasih tugas dulu ya, kelas 3 membuat denah ruang kelas 3. Nanti diperhatikan posisi meja gurunya. Coba diingat-ingat di kotak kalian di mana tempat meja guru, terus papan tulisnya di mana, pintunya di mana, tempat duduk siswanya di mana. Ya, itu ya.
silakan bisa dikerjakan di buku tulis. Boleh dikasih warna kalau bawa krayon. Tuh, itu dulu mulai dikerjakan ya. Wahyu mau ke kelas 4 dulu. Nah, sekarang kelas 4. Wahyu di sini punya sebuah bidang yang sudah Wahyu tempel di papan tulis. Langsung saja kita coba menghitung menggunakan kertas origami. Kertas origaminya berbentuk persegi. Wahyu siapkan dua ukuran di sini. Pertama kita nyoba dulu mengukur dengan menggunakan persegi atau kertas origami yang besar. Ditutupkan di bidang sini. Lihat di papan tulis. Ini bidangnya ya tadi di bawah. Kemudian diukur menggunakan satuan tidak baku berupa persegi satuan. Kita hitung ada berapa persegi satuannya? Ada 1, 2. Maka hasil pengukurannya luas bangun ini adalah 2 persegi satuan. Seperti itu. Itu dulu. Diperhatikan. Di sini ditutup tanpa celah ya. Tidak ada bolong-bolongnya dan rapi. Nih seperti ini. Ini yang kayak origami besar. Selanjutnya kita coba pakai kertas origami yang kecil. Coba pakai origami yang kecil. Boleh pas ini ya. Kertas origami yang kecil kita tutupkan ke bidang yang sama. Nah, seperti ini. Kita bisa hitung menggunakan satuan kertas origami yang kecil. Maka luas bangunnya menjadi ada berapa ini persegi satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintar, Masya Allah. Luas bangun datar ini sama dengan 8 persegi satuan. Ya, seperti ini cara menghitung luas bangun menggunakan satuan tidak baku atau disebut juga persegi satuan. Bidangnya kemudian ditutup seperti ini tanpa celah, kemudian bisa dihitung berapa banyak persegi satuan yang menutupi keseluruhan bangunnya. Nah, untuk kelas 4 tugasnya Boyo akan bagikan 3 bangun ini ya dengan ukuran yang berbeda-beda. Nanti bisa dihitung masing-masing bangun berapa luasnya. Nanti selain bangunnya, Wahyu nanti bagikan sticky note untuk menjadi persegi satuannya. Itu Wahyu bagikan dulu ya. Silakan dikerjakan. Wahyu ke kelas 3 dulu. Kelas 3 sudah selesai membuat denahnya? Sudah? Oke, sekarang coba Wahyu tanya Mbak siapa ya namanya? Mbak Dinda. Sesuai dengan denahnya Mbak Dinda, di mana letak meja guru dari tempat duduk siswa? Ada di mana? Oh, ada di selatan ya. Ada di selatan meja siswa. Itu meja gurunya. Oke. Sekarang Mbak Devika, di mana letak papan tulis dari meja guru? Di mana? Ada di sebelah timur. Iya, di sebelah timur meja guru. Itu ya? Oh iya, betul. Insya Allah. Itu ya. Begitu cara menggunakan atau membuat denah lokasi. Untuk kelas 3 nanti di rumah bisa dicoba membuat denah rumah kalian masing-masing. Ada di rumah kan ada ruangan ya, ada masing-masing ruangan ya, ada macam-macam ruangannya. Silakan dibikin denah. Jangan lupa ada judul, ada penunjuk arahnya, nomor lokasinya. Bisa kita simpulkan untuk pembelajaran kelas 3. Hari ini kita belajar apa tadi? Belajar deh. Nah, di denah ada unsur-unsurnya ya, nggak boleh ngarang doang, nggak boleh sembarangan bikin denah. Harus ada judulnya, harus ada penunjuk arahnya, harus ada
belajar denah. Supaya apa? Supaya mengetahui lokasi suatu tempat. Nah, Wahyu lanjut ke kelas 4 dulu. Sudah selesai kelas 4 mengerjakannya? Yuk dibahas bersama-sama. Kita mulai dari bangun yang terkecil. Nih, lihat di sini. Bangun 1, luasnya ada berapa? Persegi satuan. 1, 2, 3, 4. Betul? Oke. Betul. Bangun yang kedua. Coba dilihat sekarang. Ada berapa ya luasnya? Ada berapa luas bangun ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 persegi satuan untuk luas bangun 2. Terakhir, luas bangun 3. Ada berapa ini luasnya? Luas bangun 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 persegi satuan. Luas bangun 3 sama dengan 16 persegi satuan. Ya, betul ya? Ini gampang. Ini catatan dari Bu Ayu ya. Pada saat mengukur luas itu harus ditempelkan kotak-kotaknya biar rapi. Supaya apa? Nanti supaya gampang menghitungnya, tidak tumpang tindih. Kalau tumpang tindih nanti susah hitungnya, sejajar sama gitu ya. Dah, itu saja untuk pembelajaran kelas 4 hari ini. Ada yang ditanyakan? Enggak, boleh disimpulkan ya. Untuk pembelajaran kelas 4, mengukur luas bidang bisa kita hitung menggunakan satuan tidak baku. Menggunakan apa? Menggunakan persegi satuan. Persegi satuannya harus dipastikan menutup semua bidangnya, menutup semua luas bidangnya. Perseginya ditempel yang rapi, tidak tumpang tindih agar mudah dihitung. Selain itu, coba apa sih manfaatnya mempelajari luas permukaan bangun? Iya, jadi tahu ya. Nih, di kamar kamu misalnya ada berapa sih dindingnya? Ada berapa banyak dindingnya? Terus misalnya plafonnya di kelas, plafonnya ada berapa ya? Satu ruangan ini luasnya berapa plafon? Seperti itu. Nah, untuk kelas 4 nanti bisa dikerjakan. Untuk belajar di rumah dikerjakan latihan soal di halaman 11 nomor 1 sampai nomor 5. Jadi kita cek di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan depan di kelas 4 akan belajar menghitung luas menggunakan satuan baku. Seperti itu. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua bisa enjoy ya. Terima kasih. Itu saja dari Bu Ayu. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.